Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Implementasi Gaya Kepemimpinan Sekolah menurut Study of You. Nama saya Ahmad Agustantio, NIM 1901025010. Saya menggunakan kode perenang NIM 190102523. Saya Stefani Haga dengan NIM 190102521. Yuen Gerinisi 191012494. Latar belakang. Kepemimpinan diartikan sebagai usaha mempengaruhi suatu kelompok dalam situasi tertentu, saat tertentu, dan seperangkat lingkungan yang ditujukan untuk mendorong orang supaya berusaha mencapai tujuan. Jika dikaitkan dengan pendidikan, maka kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi, mengkoordinir, menggerakkan, memberi motivasi, dan mengarahkan orang-orang dalam lembaga pendidikan agar pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dapat lebih efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan pendidikan dan pengajaran. Ciri-ciri kepemimpinan pendidikan adalah 1. Manusiawi, 2. Memandang jauh ke depan (visioner), 3. Kaya gagasan (inspiratif), 4. Percaya diri. Kepemimpinan di Indonesia di tengah situasi yang masih serba terbelakang dan miskin prestasi, membuat Indonesia harus mencari sosok pemimpin yang ideal. Upaya membangun organisasi yang kokoh sering diharapkan pada berbagai situasi yang bersumber dari perbedaan atau keanekaragaman. Karakter kepemimpinan atau adanya aturan-aturan kebijakan yang baru yang dipandang kurang aspiratif atau sepihak. Berdasarkan teori perilaku, macam-macam gaya kepemimpinan, salah satunya yaitu penggunaan teori perilaku dari studi Universitas Negeri Ohio. Teori kepemimpinan ini berhubungan dengan teori perilaku mendasarkan pada perilaku seseorang dalam memimpin suatu organisasi yang dianggap sebagai cerminan dari perilaku kepemimpinannya. Tujuannya adalah 1. Untuk mengetahui kondisi kepemimpinan dalam pendidikan di Indonesia. Kedua, untuk menjelaskan implementasi gaya kepemimpinan kepala sekolah menurut studi Ohio. Dalam mengembangkan sekolah, perlu dipahami dan dilaksanakan prinsip-prinsip kepemimpinan secara umum agar kepemimpinan di sekolah menjadi efektif, yaitu integratif. Artinya selalu mengintegrasikan semua kegiatan sehingga dihasilkan sinergi untuk mencapai tujuan sekolah. Delegatif, artinya berupaya mendelegasikan tugas kepada staf sesuai dengan tugas atau jabatan serta kemampuan mereka. Kooperatif, artinya mementingkan kerjasama dengan staf dan pihak lain yang terkait dalam melaksanakan setiap kegiatan. Partisipatif, artinya mendorong keterlibatan semua pihak yang terkait dalam setiap kegiatan di sekolah. Kreatif, artinya kepala sekolah harus selalu mencari gagasan dan cara baru dalam melaksanakan tugas. Konstruktif, artinya kepala sekolah harus mendorong dan membina setiap staf untuk berkembang. Rasional dan objektif, artinya dalam melaksanakan tugas atau bertindak selalu berdasarkan pertimbangan rasio. Dan objektif, pragmatis dalam menetapkan kebijakan atau target mendasarkan pada kondisi nyata sumber daya yang dimiliki sekolah. Keteladanan, artinya dalam memimpin sekolah, kepala sekolah harus menjadi contoh yang baik. Kepemimpinan menurut teori Universitas Ohio, penelitian Ohio State University oleh Hersey dan Blanchard pada tahun 1977 mendeskripsikan bahwa tingkah laku yang termasuk kategori konsiderasi dengan kategori inisiasi struktur satu sama lain saling tergantung. Pertama, konsiderasi. Perilaku pemimpin yang menunjuk pada persahabatan, saling mempercayai, serta hubungan yang hangat antara pemimpin dan anak buahnya. Hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan iklim kerjasama yang baik. Ciri-ciri perilaku ini sebagai berikut:
mempertimbangkan saran, mendelegasikan wewenang, mau melakukan konsultasi ataupun musyawarah, mendengarkan aspirasi bawahan, pendekatan diri, dan menekan konflik. Kedua, struktur inisiasi. Perilaku pemimpin yang membagi tanggung jawab dan peran antara pemimpin dan bawahannya. Hal ini didayagunakan memperkokoh pola organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemimpin menggunakan instrumen komunikasi, prosedur, dan sebagainya. Ciri-ciri perilaku ini adalah memberikan kritik terhadap pelaksanaan pekerjaan yang kurang baik, menekankan pentingnya batas waktu pelaksanaan tugas, selalu memberitahu apa yang harus dikerjakan oleh bawahan, selalu memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan standar tertentu atas pekerjaan, selalu mengawasi terhadap pelaksanaan setiap pekerjaan bawahan, cepat dan tepat dalam menyelesaikan masalah. Di dalam peraturan pemerintah dinyatakan ada 5 dimensi kompetensi kepala sekolah. Tiap-tiap dimensi kompetensi dijabarkan dalam bentuk standar kompetensi. Yang pertama, dimensi kepribadian. Seorang kepala sekolah harus berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi, akhlak mulia dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah, memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin, memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah, bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah, memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan. Kedua, dimensi manajerial. Kepala sekolah harus menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan, mengembangkan organisasi sekolah sesuai dengan kebutuhan, memimpin sekolah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah secara optimal, mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajaran yang efektif, menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif, mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal, mengelola sarana dan prasarana sekolah dalam rangka pendayagunaan secara optimal. Ketiga, dimensi kewirausahaan, menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah, bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang efektif, memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah, pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah. Dimensi supervisi. Kepala sekolah harus merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru, melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat, menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Yang terakhir, dimensi sosial. Kepala sekolah harus bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah, seperti lingkungan RT dan RW, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dan kepala sekolah juga harus memiliki kepekaan sosial terhadap orang ataupun kelompok lain di sekitarnya. Slide selanjutnya adalah implementasi gaya kepemimpinan kepala sekolah menurut studi Ohio. Gaya kepemimpinan kepala sekolah erat kaitannya dengan kinerja guru. Sebagaimana yang dikemukakan Wibowo, faktor yang mempengaruhi kinerja guru adalah yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, kemampuan atau skill, baik itu soft skill ataupun hard skill. Yang ketiga adalah dasar-dasar nilai. Yang keempat adalah minat. Yang kelima adalah sikap. Yang keenam adalah gaya kerja. Yang ketujuh adalah kepercayaan diri. Dan yang terakhir adalah gaya kepemimpinan, yang akan kita bahas di slide selanjutnya.
Pada slide sebelumnya, dikatakan bahwa gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi kinerja seorang guru. Mengapa demikian? Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu nih, apa sih arti gaya kepemimpinan itu? Jika kita telusuri, berdasarkan definisinya, gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai. Maka, jika kita kaitkan dalam konteks pendidikan, seperti di slide sebelumnya tadi, dapat kita simpulkan bahwa apabila gaya kepemimpinannya tepat, maka kinerja guru juga bisa membaik dan menjadi bagus. Namun, bila sebaliknya, atau bila gaya kepemimpinannya kurang tepat, bisa menjadikan rendahnya kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya. Slide selanjutnya, kita akan membahas tentang studi gaya kepemimpinan di Universitas Ohio. Yang pertama, ada inisiatif atau initiating. Pemimpin yang memberi batasan dan struktur terhadap peranannya dan peran bawahannya untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, kepala sekolah harus bisa memberikan inisiatif atau yang biasa kita sebut sebagai kemampuan seseorang untuk mengambil keputusan, langkah-langkah dari suatu tindakan yang diperlukan dalam menjalankan tugas, tanpa perlu menunggu perintah atau bimbingan dari manajemen lainnya. Inisiatif ini berkaitan dengan daya pikir dan kreativitas ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan organisasi. Yang kedua, yaitu perhatian atau consideration, di mana derajat hubungan pemimpin dengan bawahannya yang saling percaya, menghargai, dan menghormati bawahannya, sehingga kepala sekolah harus bisa melakukan hal-hal berikut. Pertama, memotivasi bawahan atau para guru. Motivasi merupakan proses psikis yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Seorang pemimpin harus selalu berusaha memotivasi anggotanya agar bawahan mau bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, menciptakan suasana kekeluargaan. Manusia adalah faktor utama dalam organisasi, karena tujuan organisasi hanya dapat dicapai bila ada hubungan yang baik di antara anggota kelompok, sehingga pemimpin bisa selalu menciptakan suasana kekeluargaan di tengah kelompoknya. Yang ketiga, keputusan dibuat melalui musyawarah. Dengan adanya musyawarah, maka dalam setiap pelaksanaan, keputusan tidak dirasakan sebagai kegiatan yang dipaksakan. Yang keempat, memberikan kesempatan anggota untuk menyampaikan pendapat, saran, dan kritik. Seperti yang dikemukakan Hadari dan Martini Nawawi, bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menyampaikan kritik, pendapat, dan saran untuk memperbaiki keputusan yang kurang tepat. Yang keempat, komunikasi dengan bawahan, bersifat terbuka dan dua arah. Kepemimpinan yang demokratis hanya mungkin terwujud jika pemimpin mengembangkan komunikasi yang memungkinkan terjadinya pertukaran pendapat, gagasan, dan pandangan dalam memecahkan masalah. Kesimpulan, kepala sekolah memiliki peranan yang sangat kuat dalam mengkoordinasikan, menggerakkan, dan menyeserasikan semua sumber daya pendidikan yang tersedia di sekolah, sehingga kepala sekolah dituntut untuk mempunyai kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang memadai, serta mampu mengambil inisiatif dan prakarsa untuk meningkatkan mutu sekolah. Serta kepala sekolah juga diharapkan dapat memotivasi, memimpin, dan mengarahkan guru-guru dengan baik, serta mengevaluasi kinerja guru dan personil sekolah lainnya, lalu memberikan penguatan terhadap keberhasilan yang telah dicapai oleh guru, dan memperbaiki kelemahan atau kesalahan yang telah diperbuat guru dan personil lainnya, sehingga kinerja guru akan membaik dan bahkan meningkat. Terima kasih.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.